Ketua MPR RI dan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Apbednas Bambang Susatyo melantik pengurus DPP Apbednas di bawah kepemimpinan Ketua Umum Indra Utama dan Sekjen Deden Samsudin sebagai rumah besar bagi lebih dari 500.000 anggota Badan Permusyawaratan Desa. Masa depan Indonesia bukan di kota-kota, melainkan di desa-desa kecil yang sumber daya alam dan manusianya melimpah. Desa adalah salah satu fondasi stabilitas nasional. Jika desa kondusif, maka situasi nasional juga akan kondusif. Oleh karena itu, sebagai deliberatif kelembagaan di unit pemerintahan daerah terkecil yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat, BPD memiliki peran penting dalam memajukan desa, kata Bamsud dalam peresmian kepengurusan Apbednas sekaligus sosialisasi 4 pilar pembangunan MPR RI di ruang delegasi Gedung Nusantara 5 MPR RI Jakarta Rabu 15 Maret 2023. Turut hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Dirjen Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI Eko Prastianto Purnomo Putro, Ketua Umum Apbednas Indra Utama, dan Sekjen Apbednas Deden Samsudin. Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi 3 DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, BPD memiliki tanggung jawab untuk menggali, menghimpun, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. BPD juga mengemban amanat untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Fungsi kemitraan dan fungsi pengawasan tersebut sangat penting agar program pembangunan yang diemban oleh pemerintah desa benar-benar berdampak nyata bagi kemajuan masyarakat desa. Apalagi dengan alokasi dana desa yang mencapai lebih dari 1 miliar rupiah per desa, BPD harus mampu mengambil peran untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara optimal untuk inisiatif pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa. Kehadiran dana desa dimaksudkan sebagai katalisator pembangunan desa yang pemanfaatannya dapat mendorong gerak ekonomi kerakyatan. Artinya, pengelolaan dana desa tidak hanya menghasilkan output dan outcome, tetapi harus memberikan manfaat bagi masyarakat desa sebagai pendorong pembangunan desa. Dana desa juga tidak boleh menjadi penghambat kreativitas desa untuk memaksimalkan sumber pendapatan dana non-desa yang ada maupun potensi sumber pendapatan. Wakil Ketua Pemuda Pancasila dan Ketua FKPPI Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu mengingatkan Indonesia Corruption Watch ICW melaporkan kasus korupsi dana desa yang cenderung selalu meningkat. Dari 17 kasus pada tahun 2015 menjadi 154 kasus pada tahun 2017. Peningkatan 9 kali lipat terjadi antara 2 tahun tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mencatat 601 kasus korupsi di desa dengan 686 tersangka antara tahun 2015 hingga 2022. Kasus terkait pengelolaan keuangan desa masuk dalam daftar 3 besar kasus korupsi di Indonesia. Menurut survei BPS yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, masyarakat pedesaan menunjukkan perilaku koruptif dengan angka 3,83 kali lebih tinggi dibandingkan masyarakat perkotaan. Salah satu rekomendasi strategi penanganannya adalah optimalisasi peran BPD dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Tentu ini bukan tanggung jawab yang ringan. Oleh karena itu, saya sangat berharap kehadiran lembaga Apbednas dapat berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi segenap anggota Apbednas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai BPD, tandas Bamsud.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia ini menegaskan agar BPD dapat menjalankan perannya sebagai lembaga permusyawaratan. Maka penting untuk menghadirkan solusi atas semua permasalahan desa melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Musyawarah untuk mufakat merupakan salah satu dari sekian banyak nilai kearifan lokal yang masih tumbuh dan berkembang dalam masyarakat desa. Nilai-nilai tradisional tersebut harus dijunjung tinggi dan dilindungi untuk mempertahankan karakter dan identitasnya serta tidak tergantikan oleh nilai-nilai modern. Selain itu, ke depan tantangan nasional juga mulai masuk melalui unit-unit pemerintahan terkecil hingga desa. Isu-isu nasional tersebut antara lain merebaknya radikalisme, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, seks bebas, hingga LGBT. Internet sudah dapat diakses di pedesaan juga, seperti dua sisi mata pisau. Di satu sisi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital di pedesaan dan membantu literasi teknologi informasi. Di sisi lain juga menjadi pintu gerbang bagi ide-ide berbahaya yang merusak bangsa.